Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang petaka tumbal pesugihan. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Namaku Rian. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Awalnya orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada seorang laki-laki kaya bernama Alimuddin. Alimuddin itu aku rasa lebih pantas jadi bapaknya Rianti daripada jadi suaminya. Alimuddin punya 3 istri dan anak banyak. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti sudah minggat dari rumah berkali-kali, namun tetap saja Alimuddin mengetahui keberadaan kakakku. Hingga akhirnya Rianti pasrah, mau tidak mau menerima perjodohan itu. Aku selaku adik laki-lakinya sangat sedih melihat nasib Rianti yang menjadi korban paksa itu. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan Alimuddin dan menjadi istri mudanya yang keempat. Kakakku dibawa oleh Alimuddin ke rumah besar miliknya yang sengaja telah disiapkan untuknya. Namun rumah itu sangatlah besar jika hanya untuk ditinggali kakakku dan pembantunya saja. Akhirnya kakakku memintaku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah itu lumayan dekat dengan kampusku. Dan kata kakakku, Alimuddin juga punya anak gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertamanya, namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku, Santi jadi sering ke rumah ibu tirinya yang tak lain adalah kakakku sendiri. Dia gadis yang baik, soleh dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya malam Selasa, aku melihat Simbok membawa sesajen ke lantai 3. Semacam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan, dan sejenisnya. Setelah Simbok kembali dari lantai 3, aku bertanya padanya, kenapa dia bisa membawa sesajen ke atas? Simbok cuma menjawab, "Saya cuma disuruh sama Tuan, Den." Saya juga tidak tahu. Namun pada tengah malamnya, aku mendengar suara-suara ramai dan menyeramkan di lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas. Dan, astaga! Ternyata banyak makhluk-makhluk halus sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahui hanya dari bayang-bayangannya saja. Lalu terlihat sosok makhluk tinggi besar yang bertanduk. Seketika itu juga aku lari ke kamar. Namun dalam senyap kamarku, tetap saja aku tidak bisa tidur karena suara-suara gaduh di lantai 3 itu. Paginya aku bertanya pada kakakku Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 tadi malam? Rianti hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja dan mengatakan bahwa aku ini berhalusinasi. Pernah aku disuruh pergi mengantarkan berkas-berkas perusahaan kakak iparku, Alimuddin, ke pabrik gula terbesarnya di malam hari. Dengan melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu, di perjalanan tepat di area kanan kiri kebun tebu yang gelap, motorku tiba-tiba mati. Mana tidak ada orang lewat satupun. Aku berusaha menghidupkan kembali motorku, namun tidak hidup sama sekali hingga aku memutuskan untuk mendorongnya. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku. Namun aku berusaha selalu positive thinking. Tetapi ternyata usahaku sia-sia. Di waktu hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-lari dari arah semak pohon tebu dan terlihat saat lewat di hadapanku. Sosok itu seperti seekor sapi putih, namun tidak berkepala. Karena kaget yang luar biasa, aku terjatuh pingsan. Dan saat aku sadar, aku sudah berada di pabrik pada pagi harinya. Setelah itu malamnya satu orang anak Alimuddin dari istrinya yang kedua meninggal dunia. Semenjak itu aku merasa curiga atas keanehan demi keanehan ini. Apalagi Santi sering mengatakan kepadaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah bilang dia sering mimpi diterkam makhluk halus yang menyeramkan
jika dia tengah tertidur. Pada suatu hari, Alimuddin membawa kakakku Rianti untuk mendampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur, aku dan Santi diam-diam berpacaran. Di kala saat seperti inilah, Santi sering bermain di rumah kakakku yang kutinggali. Pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius kepadaku, "Rian, aku bahagia sekali bila dekat denganmu. Akankah umurku panjang, biar bisa terus bersamamu seperti saat ini?" Ujarnya. Aku pun menjawab, "Shh, kok ngomongnya gitu sih?" "Ya, insya Allah kita akan selalu bersama." Dan Santi pun bilang bahwa setiap tahun jika bulan Sura, bapaknya Alimuddin sering menyembelih 3 ekor sapi putih. 1 ekor dibagikan kepada warga, 1 dibuat keluarga sendiri, dan 1-nya lagi dibuang ke sungai. Dan jika sapi putihnya kurang dari 3, pasti ada saja salah satu anggota keluarganya yang meninggal. Dari situ aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Tak lama kemudian, aku mendapat kabar bahwa ada seorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Aku dan Santi mendatangi Bapak Kucen itu. Aku mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada korban lagi dalam keluarga kami. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah kakakku Rianti, yang setiap malam Selasa selalu ada suara-suara menakutkan. Bapak Kucen menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama kamar kakakku, Rianti. Bapak Kucen juga menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku diberikan sebuah cincin giok berwarna putih, bukannya musyrik, tetapi hanya untuk berjaga-jaga saja bila aku ketakutan. Dan setelah itu terkuak sudah rahasia Alimuddin. Ternyata benar, kecurigaanku selama ini, Alimuddin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan genderuwo, dengan persyaratan tumbal 3 sapi putih tiap tahun. Dan jika tidak, salah seorang anak atau istrinya yang jadi gantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengar ayahnya bersekutu dengan setan. Santi menangis. Mengapa ayahnya tega menukar nyawa anak istrinya dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati? Singkat cerita, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran Bapak Kucen. Aku memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Malam harinya, hawa panas hening mencengkram dan tiba-tiba terdengar suara meraung, mengeram dan suara demutan kaki sosok makhluk yang besar. Mendengarkan ini, aku langsung menghubungi Santi agar wudhu dan sholat, serta membacakan Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan itu. Aku pun teringat si Mbok, yang pintu kamarnya lupa aku beri stiker ayat kursi. Sembari masih terdengar dentuman kaki, aku berlari menuju kamar si Mbok. Sesampainya di sana, aku mendapati si Mbok tergeletak pingsan. Aku bangunkan si Mbok sambil kutetesi kedua matanya dengan air dan kubacakan ayat-ayat suci yang aku hafal. Syukurlah, si Mbok bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, si Mbok ini langsung menjerit lagi, menandakan ia melihat sesuatu di belakangku. Dan pas ku tengok, nauzubillah, tampak sosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan bertaring besar seperti gajah. Matanya merah menyala menatapku penuh amarah. Jujur, aku sangat takut melihat makhluk yang tidak pernah kupercayai keberadaannya itu. Ternyata saat ini ada di hadapanku. Dengan sejuta keberanian yang kukumpulkan, aku membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Alhamdulillah, makhluk itu menghilang dengan seketika. Esoknya, pagi-pagi si Mbok menangis padaku, ingin pulang kampung. Ya, aku pun mengabulkannya. Aku bayar sisa gajinya.
Si mbok mengaku trauma melihat genderuwo di rumah besar ini. Sementara Alimuddin yang berencana akan tinggal 3 bulan di luar kota, dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang kutempelkan di pintu. Dia menggamparku dan mencaci maki serta memarahiku. Dia juga bilang aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tidak berguna. Aku tahu ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin, dikarenakan rumahnya penuh dengan cahaya suci yang membakar tubuhnya. Akhirnya, aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Namun sebelum aku pergi, aku berpesan kepada kakakku Rianti agar tidak lepas dari air wudhu, sholat, dan bersikir kepada Tuhan. Kakakku pun tidak rela aku digampar dan diusir begitu saja. Rianti bertengkar atas masalah ini. Belum genap 1 minggu, aku kembali dan tinggal di rumah orang tuaku. Rianti pun pulang ke rumah orang tuaku juga. Dia lagi hamil tua. Kelopak matanya tambah coklat pucat dan tubuhnya pun memar-memar, penuh bekas pukulan. Laki-laki macam apa itu? Aku jadi benci pada Alimuddin, mantan kakak iparku yang tak ada lain adalah ayah Santi, kekasihku. Setelah kupulangkan kakakku ke rumah, dia menjadi semakin terpuruk. Kakakku mulai sakit-sakitan. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku berniat untuk memanggil Bapak Kuchen yang ada di Jawa itu. Namun perjalanan memakan waktu cukup lama, karena jarak kotaku ke Jawa Timur itu sangat jauh. Hingga pada akhirnya, ketika aku di perjalanan pulang bersama Bapak Kuchen, nyawa kakakku Rianti sudah tidak bisa tertolong lagi. Aku tak habis pikir, mengapa hanya gara-gara kupasang ayat-ayat Allah, si iblis itu membabi buta. Kematian Rianti tersebut bersamaan dengan 2 orang anak Alimuddin dari istrinya yang ketiga. Bapak Kuchen pun tidak bisa mencegahnya, karena itu sudah risiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuchen hanya menyuruh semua keluarga Santi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, keluarga Santi mau menurutinya. Dan semenjak anak dan istri-istri Alimuddin ini beriman, kekayaan Alimuddin merosot drastis. Dan Alimuddin meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana, namun masih dalam keutuhan keluarga, daripada hidup mewah namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintai. Aku dan Santi berhasil meluluskan studi. Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapatkan pekerjaan yang memadai, sedangkan Santi menjadi seorang bidan. Dari sini kami merintis sedikit demi sedikit, hingga akhirnya harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah. Alhamdulillah, keluarga kami damai, sakinah, mawadah, dan waromah. Semuanya terwujud ya atas kesabaran dan ketabahan serta usaha memetik ridho dari Yang Maha Kuasa. Dan satu pesan dari cerita ini, janganlah kalian meraih kekayaan dengan harus menjadi budak setan. Berapa berhargakah harta duniawi dibanding nyawa seseorang yang kita cintai? Dan satu lagi, janganlah menjodohkan paksakan anak-anak yang hanya dengan kesiulan duniawi. Tidak semua pilihan orang tua membawa bahagia. Terkadang justru itu menyiksa anak sendiri. Sekian dari cerita Rian. Semoga dapat dipetik hikmahnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu cerita pada video ini. Dan jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.